Ali memenuhi panggilan tersangka, yang mana panggilan itu panggilan kedua, dan ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik meyakini bahwa perbuatan itu ada, alat-alat bukti terpenuhi, sehingga penyidik dengan kewenangannya berdasarkan syarat subjektif objektif melakukan penahanan terhadap tersangka Alif. Jadi di sini kami mengapresiasi apa yang dilakukan penyidik, bahwa ini adalah harapan besar daripada klien saya, Mbak Aska, bahwa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap tersangka tersebut, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat klien saya. Masa tahanan 7 tahun sudah merasa cukup puas mungkin abang dan rekan-rekan atau Kak Aska? Itu 7 tahun kan ancaman hukuman dalam pasal 266. Terkait nanti seperti apa nanti putusannya, ya artinya kita melaporkan dengan pasal yang disangkakan sedemikian, dan kita berharap putusannya juga maksimal, bisa sama dengan ancaman hukumannya. Dari Kak Aska sendiri sudah merasa puas? Puas seperti apa? Ya, karena udah sesuai dengan yang saya mau, dia ditahan dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Aska ada rencana bertemu dengan Alif nggak sih? Nggak ada. Aska, ini kan rentetan masalahnya kan berlarut-larut nih, sampai sekarang sudah dijadikan tersangka nih Bang. Ada kayak mau damai nggak sih Bang gitu, maupun kalau misalkan Alif minta maaf kepada pihak Mbak Aska, gimana nih Bang? Ya, terkait dengan upaya perdamaian ya, saya juga per hari ini tadi pagi sempat menerima chat WA dari salah satu kuasa hukumnya. Kita mengambil sikap karena permasalahan ini sudah berulang. Awalnya dulu ketika ada laporan KDRT yang kemudian sudah dicabut. Kemudian masalah ini terus bergulir, maka itu kita mengambil sikap sampai dengan saat ini belum ada pintu untuk perdamaian. Kita tetap ingin kasus ini berproses sampai ke pengadilan. Aska gimana melihat ini kan banyak juga sebelumnya banyak ditipu juga nih sama Alif nih, ada Nora Alexandra juga. Lihatnya gimana sih dari Kak Aska sendiri, ini menjadi pelajaran atau gimana? Harusnya jadi sebuah pelajaran buat dia ya, karena kan apa yang dia perbuat harus dia tanggung jawab, dari segi fitnah, dari yang lain lagi, banyak banget yang dilakukan. Mbak Aska merasa lega nggak sih sampai akhirnya sudah ada titik terang nih dari pihak kepolisian untuk Bang Alif sendiri nih Bang? Sedikit lega. Ya, artinya Mbak Aska mengapresiasi apa yang dilakukan penyidik, walaupun laporan polisi ini sudah lama dibuatnya. Mungkin kemarin dengan bergantinya saya sebagai penasihat hukum bersama rekan saya Bang Fahmi juga, ya akhirnya kita follow up, akhirnya ditetapkanlah sebagai tersangka, dan sampai akhirnya diperiksa sebagai tersangka dan ditahan. Jadi apa ya harapan Aska selama ini tidak percuma lapor polisi, bahwa alhamdulillah telah ditetapkan tersangka, dan kita harapannya segera diproses sampai ke pengadilan. Artinya setelah dilakukan pemeriksaan tersangka, dilakukan pemberkasan, dikirimkan kejaksaan untuk cepat P21 dan bisa sampai ke pengadilan. Dan kami siap akan mengawal sampai ke pengadilan, dan Aska siap juga datang sebagai saksi.